Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita berdua ingin membahas nih terkait suku Polahi. Sebelumnya izinkan kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dila Zafira. Saya Marzeli Olivia Tairas. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu suku Polahi? Ya, jadi suku Polahi merupakan suku yang masih hidup di pedalaman hutan Gorontalo dengan beberapa kebiasaan yang sangat sederhana seperti tidak mengenal agama dan pendidikan, serta cenderung tidak ingin hidup bersosialisasi dengan warga lainnya. Konon, orang Polahi adalah pelarian pada zaman Belanda. Dalam kamus bahasa Gorontalo, Polahi berasal dari kata lahi-lahi yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Polahi adalah pelarian pada zaman penjajahan Belanda yang takut atau tidak mau membayar pajak yang kemudian tinggal di hutan, tepatnya di lereng Gunung Boliohuto di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Menurut catatan sejarah yang ada, sejatinya suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang ada pada masa penjajahan Belanda dulu melarikan diri ke dalam hutan yang dikarenakan oleh pemimpin mereka waktu itu tidak mau ditindas oleh penjajah. Oleh karena itu, orang Gorontalo menyebut mereka Polahi yang artinya pelarian. Hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah. Kepercayaan di suku Polahi bagaimana? Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di belantara hutan Gorontalo, mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Polohuta, Lati, dan Lausala. Walaupun mereka memiliki 3 Tuhan, namun keberadaan 3 Tuhan tersebut tidak pernah menjadi masalah atau perdebatan bagi warganya. Suku Polahi justru selalu patuh dan taat pada 3 Tuhan tersebut. Berikut ini ada potret suku Polahi di Gorontalo. Faktor penghambat perubahan sosial budaya suku Polahi Gorontalo. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Kelompok tradisional. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan belum merata. 4. Adat istiadat. 5. Prasangka terhadap hal baru. Budaya makan sehari sekali suku Polahi Gorontalo. Masyarakat suku Polahi memiliki kebiasaan unik. Di antaranya masyarakat Polahi yang hanya makan 1 kali dalam sehari. Orang Polahi hanya makan sekali, yaitu pada waktu sore hari saat pukul 5 saat menjelang sholat maghrib. Mereka mengonsumsi umbi-umbian yang telah mereka tanam sendiri dan tidak terbiasa mengonsumsi beras ataupun nasi. Mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian seperti umbi jalar, pepaya, dan juga pisang. Mata pencaharian. Suku Polahi hidup dari bercocok tanam ala kadarnya dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. Perkawinan saudara. Kehidupan para penduduk suku Polahi diwarnai dengan adanya tradisi atau kebudayaan yang bersifat kontroversial. Bahkan sampai sekarang ini tradisi kontroversial tersebut masih sering dijalankan. Tradisi ini adalah tradisi incest atau perkawinan sedara. Incest atau perkawinan sedara oleh kebanyakan orang memang dianggap sebagai hal tabu dan bahkan aib bagi siapapun. Namun ternyata incest atau perkawinan sedara ini kerap dilakukan oleh masyarakat Polahi. Tradisi incest sebenarnya terjadi sejak adanya penduduk Belanda di Indonesia. Pemerintahan Belanda di Indonesia membuat suku Polahi melarikan diri hingga ke dalam hutan. Mereka pergi ke hutan untuk bersembunyi hingga akhirnya terisolasi. Dengan jumlah masyarakat yang sedikit ini, mereka melakukan perkawinan dengan keluarga intinya sendiri untuk mendapatkan dan mempertahankan keturunan. Hal inilah yang menjadi tradisi turun-temurun bagi warga suku Polahi. Itu dia informasi terkait suku Polahi Gorontalo dari kami. Sekian, terima kasih. Dadah.